Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Naisa Melinda Utami dengan NPM A1G024102 dari kelas 2D. Kali ini saya akan membuat video tentang Morse Pramuka untuk memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Pak Arhadi Kurniawan STMING. Berasal dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu. Sebelum kita mengetahui tentang Morse pada Singapura, sebaiknya kita harus mempelajari bagaimana sejarah awalnya Morse pada Pramuka. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah pertama kali sandi Morse itu ditemukan. Jadi sandi Morse ini ditemukan oleh Samuel Finley Beresi Morse atau dikenal dengan Morse. Ia lahir di Charlestown, Massachusetts pada tanggal 27 April 1791. Pada usianya 4 tahun, Morse ini tertarik pada dunia seni. Jadi dia menempuh pendidikannya di Royal Academy London dan akhirnya dia mendapatkan penghargaan yaitu berupa medali emas pada perlombaan seni lukis. Dan akhirnya Morse pun mulai menggambar tokoh-tokoh atau orang-orang yang ada di Eropa saat itu. Selanjutnya yaitu pada bulan Oktober 1832, Morse dan keluarganya pun berlayar untuk pulang. Di perjalanan, Morse tidak sengaja mendengar pembicaraan tentang konsep elektromagnetik yang baru saja ditemukan. Kemudian Morse pun mulai berpikir tentang bagaimana cara kerja atau konsep telegraf listrik itu. Sebelumnya memang ada ketertarikan pada dunia kelistrikan dalam dirinya Morse. Namun saat dia sekolah di Yale College, dia tetap saja memilih pada dunia seni karena dia memiliki bakat yang suka menggambar. Pada tahun 1835, akhirnya Morse menemukan telegraf pertamanya dan telah dioperasikan di Universitas New York. 2 tahun kemudian, Morse bertemu dengan Leonard Gale dan Alfred Bell sebagai partnernya untuk mengajukan hak paten telegraf yang dimiliki olehnya. Pada telegraf Morse yang dibuat oleh Morse itu berupa sandi yang berupa garis-garis atau titik-titik yang bisa mengubah angka menjadi kata-kata. Kemudian telegraf Morse ini pun digunakan untuk menjadi alat komunikasi di seluruh dunia, bahkan digunakan pada perusahaan-perusahaan swasta. Di Indonesia sendiri, sandi Morse juga telah berkembang atau telah digunakan oleh radio non pemerintah dan juga radio pada militer. Namun pada tahun 1970-an, sandi Morse ini tidak digunakan lagi oleh komunikasi angkatan laut karena sudah menggunakan komunikasi GMDSS dengan menggunakan satelit. Akhirnya pun Morse wafat di New York pada tanggal 2 April 1872 karena mengidap penyakit pneumonia. Ia wafat menjelang ulang tahunnya ke-81 tahun. Mungkin telegraf yang ia ciptakan itu tidak digunakan lagi untuk zaman sekarang. Namun karena penemuan telegrafnya itu, dunia dalam komunikasi bisa berkembang di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu bagaimana sih cara membaca sandi Morse. Jadi membaca sandi Morse ini bisa menggunakan fluid ya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan fluid karena sandi Morse ini juga bisa disampaikan dengan suara. Apabila meniup fluidnya itu selama 3 detik, itu menandakan garis. Sedangkan untuk 1 detik ketika meniupnya itu menandakan untuk detik. Sandi Morse bisa digunakan dengan cara tulisan karena memang sandi Morse ini bisa digunakan secara tulisan apabila tidak bisa menggunakan suara, yaitu ada kode pemisahnya. Untuk garis miring 1 itu adalah pemisah antar huruf, sedangkan untuk garis 2 itu atau garis miring 2 itu menggambarkan untuk pemisah pada kata. Selanjutnya itu sandi Morse juga bisa digunakan gerakan tubuh, yaitu seperti melambaikan tangan atau menggibarkan bendera atau membuat kepulan asap ataupun sebagainya. Selanjutnya yaitu juga sandi Morse ini bisa digunakan menggunakan cahaya. Jadi ada beberapa triknya, yaitu kalau untuk menggunakan cahaya ketika lampu itu berkedip 3 kali jumlahnya, yaitu artinya adalah titik. Sedangkan untuk lampunya itu berkedip 6 kali, itu adalah bertanda garis. Tentunya itu Morse juga bisa digunakan dengan denyut listrik, yaitu sandi Morse ini bisa menggunakan kabel pada telegraf. Berikut ini adalah contoh sandi pada Morse. Itu dibagi menjadi 3, ada angka, ada huruf, ada tanda baca. Angka 1, angka 2, angka 3,
manfaat-manfaat dalam penggunaan sandi Morse. Jadi ada beberapa manfaatnya, itu pertama sebagai alat komunikasi ya teman-teman. Jadi untuk penggunaan sandi Morse ini bisa digunakan pada alat komunikasi, yaitu biasanya digunakan pada komunikasi jarak jauh seperti kapal ya. Dan ini juga contoh penerapannya bisa juga memberikan sinyal SOS ketika dalam keadaan darurat. Selanjutnya itu bisa digunakan dalam telegraf. Jadi sandi Morse ini juga bisa digunakan dalam mengirim pesan melalui alat telegraf. Selanjutnya itu sandi Morse juga digunakan sebagai kode rahasia pada suatu kelompok untuk mengirimkan ke kelompok lain tanpa mengetahui kelompok lain apakah pesan yang disampaikan itu tidak didengar. Berarti dia mengirimkan pesan secara rahasia agar tidak didengar oleh pihak musuh ataupun pihak tertentu yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu digunakan pada kegiatan pramuka. Jadi sandi Morse ini bisa digunakan untuk sebagai petunjuk atau perintah seperti memanggil anggota-anggota atau menjadikan ini permainan ataupun sebuah kegiatan yang ada di pramuka itu sendiri. Itulah penjelasan tentang Morse pada pramuka. Semoga penjelasan yang saya jelaskan tadi bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan kita tentang Morse pada pramuka. Kalau gitu, sampai jumpa lagi.